Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Samanta dengan NPM 2340302008. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video simulasi pengontrol PID pada sistem kontrol level ketinggian air dengan menggunakan MATLAB. Yang dimana untuk video sebelumnya itu video saya tidak menggunakan kontrol PID, dan sekarang saya akan menggunakan kontrol PID sesuai dengan apa yang ada pada jurnal ini. Yang dimana pada jurnal tersebut ini jika kita melihatnya ada suatu grafik atau hasil output, yang dimana jika menggunakan kontrol PID maka hasil grafik yang didapatkan akan tampak seperti ini. Nah, hasil grafik yang seperti ini yang akan kita ingin dapatkan pada video kali ini. Langsung saja masuk kepada MATLAB-nya. Di sini langsung kita. Nah, ini saya perlihatkan saja dulu, yang dimana jika tidak menggunakan kontrol PID maka output yang didapatkan itu tidak akan sama dengan apa yang ada di jurnal tadi. Yang dimana pada jurnal tersebut itu kondisi steady state-nya itu atau stabilnya itu berada di nilai 1 sesuai dengan set point-nya. Yang dimana jikalau tidak menggunakan kontrol PID maka hasil yang didapatkan akan seperti ini. Ini masih agak lag ya, masih memproses, sebentar lagi nih. Nah, ini dia, dapat dilihat bahwasanya hasil grafik yang didapatkan ini itu tidak mencapai 1 ya, hanya 0,05 gitu ya. Sangat kecil ya, tidak mencapai nilai set point. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya buat yaitu menggunakan kontrol PID. Langsung saja, karena tadi sudah di running, maka langsung masuk kepada PID-nya. Yang dimana akan saya persiapkan dulu PID-nya, PID Tanner, masuk yang ini, PID Tanner. Masih memproses, mungkin agak lama ini. Nah, baiklah, kita sudah masuk kepada PID Tanner-nya. Langsung saja kita import file yang tadi, yang dimana untuk nilai dari transfer function yang tadi akan kita masukkan ke dalam PID Tanner-nya. Masih memproses. Nah, ini dia. Kita pilih dulu, lalu kita tekan import, dan masih memproses. Nah, baiklah, sudah diimportnya. Langsung saja untuk controllernya itu di sini, karena dia masih proporsional P, maka akan kita ubah menjadi PID, karena kita akan mencoba menggunakan nilai transfer function yang ada pada jurnal dengan menggunakan kontrol PID. Apakah hasil yang akan didapatkan itu akan sama dengan yang di jurnal? Nah, yang dimana juga untuk mendapatkan nilai terbaiknya itu kita perlu melakukan sedikit pengaturan pada timing tools-nya ini, seperti transient behavior dan response time-nya. Yang dimana dengan mengatur kedua ini kita akan mendapatkan hasil terbaik yang kita inginkan. Yang dimana jikalau kita belum mengatur kedua kondisi tersebut, kita dapat melihat nilai dari KP, KI, dan KD-nya sebagai berikut di show parameter. Nah, ini dia. Ini adalah hasil dari nilai KP, KI, dan KD-nya, yang dimana dengan menggunakan kontrol PID. Akan tetapi kita belum melakukan pengaturan terhadap timing tools-nya, terhadap transient behavior dan response time-nya. Kita ingin melihat dulu hasil bawaan dari sistemnya terhadap nilai dari transfer function-nya akan seperti apa. Kita masukkan dulu ketiga nilai tersebut. KP-nya itu bernilai 39,271 2721 titik koma, lalu ada KI sama dengan 115,9397 titik koma, lalu ada KD-nya dengan nilai 3,3256256 titik koma. Kita lanjutkan kepada pembacaan dari kodenya tadi itu agar dia dapat kita tampilkan dalam bentuk grafik sebagai berikut, yaitu C sama dengan PID, lalu ada KP, lalu kita koma, lalu koma lagi dengan KD, titik koma. Nah, di sini saya bikinkan saja
pemanggilannya yaitu CL sama dengan sebagai feedback, yaitu feedback dengan rumus yaitu C dikalikan dengan nilai transfer function lalu dibagi 1 di koma, lalu kita panggil step CL dan selesai. Nah, kita ingin melihat hasil dari transfer function yang tadi, nilai dari parameter regional dengan menggunakan control PID. Akan tetapi kita belum melakukan pengaturan pada running toolsnya. Kita ingin lihat dulu hasil grafiknya akan seperti apa. Langsung saja kita klik running. Masih menutup tadi, agak lag dia. Langsung saja kita runningkan. Masih mau proses, memang agak lama ini. Nah inilah dia, kita dapat melihat bahwasanya kondisi steady state-nya itu sudah bernilai 1 ya, sudah sesuai dengan nilai set point. Akan tetapi untuk dari pembacaan di jurnalnya itu dia mendapatkan hasil output terbaiknya itu yaitu kondisi grafiknya itu tidak memiliki nilai overshoot. Dan juga untuk memasuki kondisi steady state, waktu transient time-nya itu yang dibutuhkan sangat kecil sekali, yaitu hanya tidak mencapai 0,01 ini. Nah, nilai ini yang akan kita ingin cari ketahui di mana. Yang dimana jika kita ingin mendapatkan nilai tersebut, kita cukupkan saja pada PID tunernya kita melakukan pengaturan tunning tools-nya. Kita untuk transient behavior-nya akan kita fullkan ke robust dan response time-nya akan kita fullkan juga ke faster. Yang dimana jika kita melakukan hal tersebut, hasil grafiknya akan berubah juga. Kita tunggu dulu, masih memproses dia. Nah, hasilnya seperti ini ya. Sudah untuk waktu kita perlihatkan dulu. Klik kanan tadi. Nah, ini dia hasil grafiknya tadi. Jikalau kita ingin melihat nilai steady state dan transient time-nya, kita cukup klik kanan lalu karakteristik, lalu tekan steady state, lalu masih memproses dia, memang agak lama muncul. Nah, ini ya kondisi steady state-nya. Kita lanjutkan untuk transient time-nya itu waktu yang dibutuhkan berapa detik. Masih agak lag dia. Nah, ini dia karakteristik, masuk ke transient time. Nah, kita lihat dia pada detik keberapa, yaitu memasuki kondisi stabilnya, yang dimana dapat dilihat di sini untuk transient time-nya itu 0,0898 dan untuk kondisi steady state-nya itu sudah bernilai 1, yang dimana artinya itu untuk errornya itu sama dengan 0, dikarenakan kondisi stabilnya itu sudah sama dengan nilai set point-nya, tidak ada lagi selisih antara hasil kondisi stabilnya dan juga nilai set point-nya. Nah, kita lanjut kepada codingan MATLAB tadi. Baiklah, langsung saja kita masuk kembali ke PID tuner, ke nilai MATLAB-nya, yang dimana nilai dari show parameter ini yang akan kita ambil lagi kembali. Nah, ini dia sudah berubah ya, nilai KP, KI, dan KD-nya tidak lagi sama setelah kita melakukan pengaturan pada tunning tools-nya, yang dimana untuk nilai KP-nya itu akan kita ubah di sini menjadi 416,1376, lalu ada KI-nya yaitu 1037,3913, lalu untuk nilai KD-nya itu sama dengan 41,7322. Nah, dengan menggunakan nilai KP, KI, dan KD dari parameter tersebut, kita akan mendapatkan hasil output yang juga sama pada PID tunernya. Langsung saja kita coba runningkan. Masih memproses. Nah, ini dia
untuk hasil grafiknya itu sudah sama ya dengan PID tannernya. Kita berikan juga nilai untuk kondisi steady state dan juga transient time-nya agar lebih jelas lagi. Kita ingin melihat apakah nilainya sudah sama, yang dimana untuk transient time yang pada PID tanner itu bernilai 0,0898 dan untuk steady state-nya itu bernilai 1 ya. Nah, ini dia sudah muncul. Saya geser dulu. Kembali, transient time-nya itu bernilai 0,0898 dan untuk steady state-nya itu sudah bernilai 1 ya, sudah sama dengan yang ada di PID tanner. Nah, mungkin teman-teman sendiri agak heran gitu, kenapa nilainya bentuk grafiknya sedikit berbeda dengan yang ada di jurnal. Nah, itu dikarenakan untuk parameter waktunya itu dia di sini menggunakan 2 detik ya, sementara kita di sini hanya 0,18. Nah, kita akan melakukan persamaan antara waktu yang ada pada jurnal dan pada MATLAB dengan klik kanan lalu properties tadi. Sini masih memproses dia. Kita akan mengubah waktu secondnya itu ke menjadi 2 detik. Masih memproses dia. Nah, ini lalu masuk ke pada limit. Untuk X limitnya itu yaitu waktu, kita jadikan 2 detik ya. Lalu close, kita akan lihat. Nah, ini dia sudah muncul, sudah sama ya grafiknya. Ini saya hilangkan saya dulu. Nah, ini dia sudah muncul ya, sudah sama ya persamaan grafiknya, dimana bentuk dari grafiknya sudah sama dan kondisi steady state-nya juga sudah sama, yang dimana untuk kondisi steady state itu seperti yang saya bilang tadi, yaitu bernilai 1, yang artinya tidak memiliki nilai error steady state. Dan untuk transient time-nya itu waktu yang dibutuhkan agar amplitude-nya itu stabil, yaitu bernilai 0,0898 second. Nah, jikalau masih ingin melihat lagi hasil grafiknya itu bisa kita lanjutkan kepada rangkaian disemuling ya, yang dimana untuk disemuling itu di video sebelumnya itu tidak menggunakan PID controller. Nah, untuk video kali ini kita akan menggunakan PID controller dengan memasukkan nilai KP, KI, dan KD dari MATLAB yang tadi. Ini masih agak lama, masih memproses dia. Nah, ini dia, langsung saja kita sambungkan PID controllernya ke dalam rangkaian. Sambungkan dulu jalurnya. Nah, setelah itu akan kita masukkan nilai KP, KI, dan KD-nya ke dalam PID controller. Dan lalu akan kita lihat hasil grafiknya akan seperti apa. Apakah sama seperti yang ada pada MATLAB dan PID tanner? Seperti apa? Ini proporsional kita jadikan KP, lalu integral kita jadikan KI, dan derivatif kita jadikan KD. Langsung saja kita klik apply. Sudah, lalu kita klik OK. Langsung saja kita coba running-kan. Ini mungkin agak lama prosesnya nih. Masih memproses 2%. Nah, sudah, langsung saja kita tekan scope untuk melihat hasil grafiknya seperti apa. Ini 2 kali pada scope. Nah, ini dia sudah sama ya bentuknya, yang dimana di sini untuk kondisi steady state-nya juga sudah sama bernilai 1 dan transient time-nya itu yang dibutuhkan juga sekitar 0,08 sekian. Langsung saja kita kembali ke MATLAB tadi. Kita ingin memasukkan nilai, ini dia figurnya, hasil grafiknya ini akan kita coba masukkan ke dalam Word agar dapat kita jadikan PDF. Berikut caranya, kita klik dulu edit, lalu kita tekan
edit, copy figur, sudah, mesin proses. Sudah, langsung saja masuk kepada Word. Nah, ini kita sudah masuk ke Word-nya, kita tekan link model. Langsung saja di sini kita tulis grafik menggunakan Ctrl PID. Langsung kita saja paste. Nah, ini dia hasil grafiknya. Mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm like, hey, what's up?